Selamat malam Aumania. Jumpa lagi di Midnight Live kali ini episode 43. Kita masih konsisten bahas isu panas, lebih panas dari gosip kantor. Banyak yang ngomongin tapi nggak ada yang mau ngaku. Jadi keep calm, jangan baper. Terkadang fakta itu pahit. Yang manis kan cuma kamu aja. Kalau penonton manis juga. Manis, asem, asin. Banyak asemnya. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Ya, seperti Kamis minggu lalu, kali ini saya masih ditemani oleh Jessica. Yang kalau baca berita bikin penonton gak ketawa karena gak bisa berkata-kata. Terpukau. Dan masih dengan co-host utama kita, Otong. Yang akan membawakan Montong, monolog Otong. Yang kesetiaannya hanya sebatas nama, soalnya namanya Setia Budi. Ya. Jadi langsung saja kita ke Jessica. Jessica, ada informasi apa? Iya Reza, halo selamat malam Aumania. Masih sama aku Jessica karena kali ini aku mau bahas soal Erka dan Lisa. Tapi bukan Lisa Blackpink in your area. Nah, so without further ado let's begin. Drama panas Ridwan Kamil dan Lisa Mariana yang kembali mengguncang jagat maya dan juga meja hukum tanah air. Memang sih drama lama, tapi dibumbui gugatan baru udah kayak semur yang diangetin. Dramanya makin meresap, makin sedap. Waduh, makin sedap. Drama bukan sembarang drama, tapi pertarungan gengsi, emosi, dan self-image di era digital. Iya darling, setelah dituduh selingkuh dan punya anak, sekarang RK balik gugat Lisa 105 miliar. 105 miliar rupiah bu, cukup buat merenov 2 kecamatan. Menurut RK nama baiknya hancur, reputasinya ambiar dan kehidupan pribadinya terganggu. Gara-gara pernyataan sepihak Lisa yang tanpa ada tes DNA cuma modal IG story dengan bumbu emoji sedih. Aku flashback dikit nih ya biar kamu gak salah nangkep. Jadi biar gak dikira gosip. Jadi memang awalnya Lisa nuntut RK buat ngakuin anak yang katanya itu hasil mesra-mesraan mereka. Tapi buktinya nihil sayang, kayak saldo abis gajian yang langsung kena auto debit cicilan. Gak cuma itu, Lisa juga minta ganti rugi 16 miliar rupiah. Tapi sekarang sama RK digugat balik hampir 7 kali lipat. Mungkin RK dalam hati ngebatin, lo minta 16 M, gue balikin 105 biar lo kaget. Gak cuma itu sayang, RK juga minta semua unggahan Lisa dihapus, terus dia harus minta maaf di media massa dan sosial selama 7 hari berturut-turut. 7 hari banget, kalah tahlilan. Sekalian siapin nasi kotakan sama nasi rawon. Bukannya kendor, Lisa malah nggak mau kalah. Katanya RK lah yang suka pencitraan dan menutupi kebenaran. Dan netizen pun langsung ngegas. Ada yang bilang, tapi kan Lisa hamil sebelum ketemu RK. Nah loh, jadi itu kira-kira anak siapa? Ceritain dari mana? Tujuannya apa? Cintakah? Dendam? Apa cuma cari exposure dan followers? Yang pasti di era sosial media sekarang ini kalau mau viral nggak perlu bukti. Cukup story, komentar, sama caption yang panjang ditutup pakai kata-kata template. No judgment ya. Tapi ingat ya, kalau mau gugat orang terkenal jangan modal kenangan doang. Pastikan punya hasil lab atau bukti yang bisa divalidasi. Bukan cuma screenshot chat lama yang masih disimpan di galeri. Dan buat RK ya sekali-sekali datanglah ke sidang biar semuanya terang benderang. Dan kita akan tunggu terus nih gimana sih kelanjutan dari series baru drama Lisa dan RK.
Tapi sekarang kita lanjut informasi berikutnya dari co-host utama kita yang jarang jadi perhatian utama. Langsung aja, Otong silakan. Susah dapet perhatian. Nggak di rumah, nggak di kantor. Diungkapin terus. Selamat malam Aumania. Para kaum menengah. Kaum mendang-mending. Yang satu spesies sama saya. Lo sama gue sama. Kaum menengah. Gaji masih UMR, tapi hobinya pamer. Mimpinya punya rumah 2 lantai, tapi sampai anak kuliah masih numpang mertua. Kerjanya dari Senin sampai Jumat, tapi pas waktu istirahat nih, bingung nih, mau milih makan apa milih sebat? Miris. Jadi nih ya, kata Bank Dunia nih, bukan Bank Pendul. Ada 10 juta orang yang dicoret dari kelas menengah. Udah kayak bocil yang ngerengek minta top up FF. Sambil gebrak pintu lagi. Auto dicoret tuh dari kakak tuh. Kartu keluarga. Dulu kelas menengah itu bisa ngopi fancy tiap weekend. Masih bisa nonton konser sebulan sekali. Beli HP yang ada buahnya. Tipe terbaru. Tapi sekarang boro-boro ngopi saset aja ngaduknya pakai kunci motor. Motornya masih nyicil lagi ya. Ada aja nih. Tapi tetap masih bisa nonton konser lewat YouTube. Nih, Bank Dunia bilang nih ya, kelas menengah turun drastis. Dari 57 juta orang jadi 47 juta orang. Nah, yang 10 jutanya tuh turun. Masuk kategori berusaha tertawa saat gaji turun. Nunggu transferan mertua lagi. Penyebabnya banyak. Kerja formal yang makin langka, sektor informal makin banjir, kerja siang malam, bukan buat naik kelas, tapi buat bisa bawa pulang sayur asem. Buat mertua, biar nggak marah. Mertua gua. Jadi ada 60% pekerja yang ada di sektor informal nih ya. Gaji nggak tetap, jaminan nggak ada. Kerjanya kayak lagi HTS-an. HTS-an tahu nggak lo? Hubungan tanpa status. Dituntut serius tapi upahnya bercanda. Lo banget ya. Gue juga. Terus nih ya, harga barang dan jasa juga naik. Kalau misal nih ada kenaikan gaji, ya paling cuma buat nutupin harga cabai sama ongkirnya. Tapi ya, kebanyakan ada yang 5 tahun kerja yang naik bukan gaji. Cuma naik tensi. Bikin emosi. Puyeng sendiri. Belum lagi saat ini banyak PHK di mana-mana. Terus lowongan kerja yang gajinya cukup untuk kelas menengah masih jarang. Sekalinya ada, syaratnya banyak. HRD-nya banyak nanya lagi. Lulusan mana? S1, S2. Udah kawin belum? Nomor sepatu berapa? Yang kanan berapa? Yang kiri berapa? Mintanya pengalaman kerja minimal 10 tahun. Tapi usia maksimalnya 22 tahun. Dikira kita lulus SD udah kerja kali. Belum lagi syaratnya harus siap kerja di bawah tekanan. Dan berani ditagih target sampai ke bawah mimpi. Jadi pekerja gaji 24 juta ke atas itu cuma 10%. Sisanya masih nanya lagi. Kita lah, siapa lagi? Belum dipakai udah nagih kreditan tuh pas gaji turun.
buat bayar dasar istri. Faktanya nih ya, faktanya konsumsi kelas menengah cuma tumbuh 1,3% per tahun. Padahal banyak yang bilang kalau kelas menengah itu tulang punggung. Tulang punggung ekonomi negara. Udah kayak the backbone. You know. Tulang punggung sih tulang punggung. Tapi sekarang lagi kesleo. Nggak ada yang ngurutin lagi. Mau beli minyak goreng aja ngintipin dulu tuh dompet istri tuh. Ada isinya nggak nih buat beli minyak? Kalau nggak ada isinya, ya udahlah siapin mental aja deh buat ngetok pintu mertua. Mam, minjem duit dulu mak. Buat beli minyak nih 0,5 liter. Yang penting kita tahu di mana kamar mertua. Kalau kita ketok pintu rumah pejabat, kita kan nggak tahu alamatnya di mana ya kan? Makanya kita mendingan minjem mertua aja dah. Reformasi ketenaga kerjaan bakal jadi solusi. Tapi sama aja kayak pasangan yang janji mau berubah. Manisnya di bibir doang. Prakteknya lihat nanti. Ngomongnya bakal bikinin kopi tiap pagi. Ujung-ujungnya ngerebus air sendiri. Ngaduk sendiri. Pakai kunci lagi. Kopi udah jadi nih ya. Kopi udah jadi. Pas mau diminum udah diseruput sama mertua. Aduh. So buat teman-teman kelas menengah yang lagi dijepit uang, dijepit mertua, dan dijepit realita, berarti lo masih WNI. Warga negara ingin. Ingin makan enak, ingin gaji naik, tapi malah tekanan darah yang naik. Sulit. Ya udahlah, dibanding kita ngomongin mertua mulu, ntar pulang ke rumah dikunciin. Sedih saya nanti. Mending Resa yang ambil alih. Silakan Bung Resa. Tadi baca berita apa curhat? Dalam banget. Emang sih saya masih numpang di mertua. Jangan lupa sayur asem nanti disiapin ya. Siap. Biar mukanya mertua nggak asem. Masalahnya saya bawanya sayur sop. Oh ya. Sop yang tadi pagi. Kan malam udah asem. Ya. Kopi jangan lupa diaduk pakai kunci motor ya. Masih nyicil lagi tuh motor. Oke lah, dari drama RK dan Lisa dan kondisi kelas menengah kita geser ke berita soal bandara yang cuma ramai sama udara. Soalnya penumpangnya nggak ada. Jadi begini ceritanya begini. Langit Majalengka dulunya penuh harapan. Tapi sekarang penuh kekecewaan dan nyamuk yang numpang tidur siang di ruang tunggu bandara. Aduh, banyak nyamuk. Bahkan burung aja bingung nih. Bandara apa lokasi syuting film zombie sepi amat. Jadi kali ini saya akan ceritakan soal nasib Bandara Kertajati. Dibangun di atas lahan 1.800 hektar yang kalau dipakai main bola bisa bikin Liga 1, Liga 2 sampai Tarkam sekaligus. Budget pembangunannya habisin 2,6 triliun rupiah. Katanya sih buat masa depan penerbangan, tapi ternyata yang datang cuma tagihan. Kerugian tahunan mencapai 60 miliar rupiah. Pendapatan bandara nggak cukup buat beli token listrik. Kalau PLN ngasih promo masih tetap tekor tuh kayaknya. Bandara segede gaban tapi yang ngelola bukan sibuk ngatur jadwal penerbangan tapi sibuk ngitung kerugian. Sambil nyari promo kertas HVS buat ngeprint laporan. Mana tukang fotokopinya jauh lagi. Ini laporan mau ditunggu apa ditinggal Pak? Bolak-balik ya? Kata pakar transportasi Joko Setiawarno masalahnya simpel. Orang Bandung nggak ada yang mau ke Kertajati. Ya orang Bandung sehari-hari sudah sibuk, weekend kena macet. Masa pas pergi naik pesawat juga harus ribet. Coba kalau disuruh ke Kertajati. Secara waktu sih nggak jauh beda sama ke Bandara Halim kalau naik Wush ya. Sekitar 1 jam 20 menit lewat tol Cisumdawu pas sepi plus yang nyetir Charles Leclerc. Wow. Tapi muternya jauh ke Majalengka. Belum bayar tol, isi bensin, nyasar dikit, lihat Google Maps, nyusul ke sawah tuh. Meanwhile, sementara itu ke Halim tinggal ke stasiun, naik bus, tidur-tiduran, update story, tiktokan sampai. Nggak perlu mikir Google Maps, nggak perlu panik di rest area karena bensin tinggal 1 bar. Come on.
Hidup ini udah tantangan. Masa naik pesawat juga harus adventure. My flight, my adventure. This is your captain speaking. Please fasten your seatbelt. Dan warga Bandung tuh logis. Ngapain maksa ke bandara yang lebih jauh, lebih ribet. Cuma karena pemerintahnya ngotot. Iya betul. Lalu gimana dengan warga Cirebon, Majalengka, dan Indramayu? Pak Joko bilang penumpangnya nggak cukup padat buat ngidupin bandara segede itu. Ya iyalah, ini kayak buka mall 5 lantai di tengah kebun tebu. Terus heran kenapa nggak rame. Padahal Pak Jokowi dulu semangat banget. Jadi pas tahun 2023 Pak Jokowi bilang, saya yakin Kertajati akan ramai. Sekarang beneran ramai. Ramai kritik dan evaluasi. Dulu ditargetkan penumpang Bandara Kertajati pada tahun 2024 bisa mencapai 12 juta dan 29 juta penumpang di tahun 2032. Nyatanya yang tercapai di tahun 2024 cuma 413 ribu penumpang, alias 3,44% dari target. 3,44 buat IPK mahasiswa sih bagus. Tapi kalau buat target usaha ya elah udah kayak anak kalian target cum laude dapatnya cuma IPK 2,3. Jadi dejavu saya. Dan ironisnya katanya angka ini udah naik dari tahun sebelumnya yang cuma 135 ribu penumpang. Naik sih, tapi kayak hubungan LDR yang chatnya naik dari 1 huruf jadi 3 huruf. Jangan lupa makan ya sayang. Balasnya cuma pakai huruf Y. Besoknya pertanyaan sama, balasnya huruf Y 3 kali. Y. Kalau BBB grup vokal. Kalau AAA baterai. A3. Di saat Kertajati masih sepi muncullah usulan hidupin lagi Bandara Hussein Dong. Alasannya tiap tahun ada 4 juta penumpang asal Bandung kabur ke Halim. Yang untung Jakarta. Bandung cuma dapat debunya. Sejak semua dialihkan ke Kertajati, Bandara Hussein itu nggak mati total, masih hidup. Tapi pakai napas bantuan. Karena sekarang kondisi Jawa Barat akibat Bandara Kertajati kayak orang maksa beli HP flagship. Tapi akhirnya nggak kuat beli kuota. Terus dipakainya cuma buat selfie sama nyalain senter. Sementara itu Gubernur Deddy Mulyadi bilang fokus di Kertajati aja, jangan sampai jadi proyek gagal. Tapi kan tiap tahun bandara ini minta 60 miliar rupiah dari APBD. Mirip mantan toksik tiap tahun minta balikan, tapi kelakuan gak ada perubahan. Masih diskusi apa lagi? Diskusi lagi. Dan pemerintah pusat masih kalem. Wamenhub Suntana bilang masih dikaji, belum ada keputusan. Maaf nih Pak, sekarang udah 2025. Bandaranya sudah berdiri dari 2018. Kalau ini anak, sekarang udah bisa ngambek karena nggak dipinjemin HP. Buat nonton Blippi. I'm an excavator. Sampai lupa saya liriknya tuh. Suntana juga bilang perlu ada diskusi pakai data bukan cuma pakai perasaan. Come on, yang bikin bandara ini dulu aja kayaknya bukan pakai data. Tapi mungkin terlintas begitu aja. Habis nonton Blippi kali. Blippi mainan pesawat di trampolin. Jadi sekarang rakyat disuguhi 2 pilihan. Bandara sepi tapi dipaksain hidup. Bandara rame tapi dipaksa minggir. Pilihan yang sulit mirip episode drama rumah tangga toksik. Satu pihak ngotot, satu pihak capek. Ujung-ujungnya pisah ranjang. Kalau kata Bass Boy, sendirian. Aku masif tapi aku bukan Rian. Buat pemerintah yang masih suka mimpi tapi minta dibayarin pakai pajak rakyat, tolong sadar. Mimpi itu indah kalau lagi tidur. Kalau sudah bangun tapi masih mimpi itu namanya ngelantur. Kayak penonton. Karena kalau bandara sebesar Kertajati nggak bisa ngasih kontribusi apa-apa, maka yang kosong bukan cuma terminalnya tapi isi kepala perencananya. Kosong. Ya itulah sajian pembuka kami di Midnight Live kali ini. Selanjutnya kita akan ngobrol ya bersama Aumania di segmen Come On ya. Otong dan Jessica ya. Gimana tadi Otong dan Jessica? Keren kan? Keren.